Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan bahas tentang pajak. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, kenapa sih kita harus belajar pajak. Nah, teman-teman, pajak itu banyak loh manfaatnya. Yang pertama, dalam karir bidang pajak, kita bisa sebagai konsultan pajak, bisa sebagai staf dirjen pajak, bisa kerja di perusahaan dalam bagian pajak, juga bisa sebagai pengajar. Lalu bagaimana sih laporan keuangan akuntansinya di bidang pajaknya bagaimana gitu ya? Pajak itu merupakan transaksi setiap perusahaan. Lalu pajak juga merupakan kewajiban semua perusahaan. Jadi peluang untuk kerja dalam bidang pajak itu sangat besar ya. Nah, ada juga laporan keuangan menyajikan dan mengungkapkan pajak. Oke, itu salah satu manfaat kenapa sih kita harus benar-benar belajar pajak. Nah, selama ini banyak pertanyaan nih tentang bagaimana cara membayar pajak. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cara mencatat pajaknya gitu ya, cara melaporkannya dan sebagainya. Nah, apakah dalam penjualan, dalam pembayaran gaji, pembayaran sewa, atau penerimaan pendapatan jasa? Juga pernah ada pertanyaan, dari mana sih pajak dalam laporan keuangan diperoleh? Beban pajak penghasilan dari utang, pajak penghasilan, atau pajak dibayar di muka, aset dan liabilitas pajak tangguhan. Berikutnya, kalau misalkan pajak dalam perusahaan itu dipotong PPh pasal 23 atas penghasilan jasa, lalu memotong PPh 21 atas gaji karyawan. Berikutnya PPN atas penyerahan barang atau jasa. Kalau pajak perusahaan itu ada badan juga ya, dia juga akan membayar PBB, materai, PBHTB, pajak daerah, dan lain-lain. Lalu pajak tersebut disetorkan ke kas negara, lapornya ke kantor KPP. Pajak dalam perusahaan itu adalah pajak atas penghasilan perusahaan, dibayar langsung oleh setiap perusahaan. Angsuran pajak itu dalam PPh 25. Pembayaran pajak akhir tahun PPh 28 dan 29. Dipotong dan dari pihak lain itu adalah pajak final atau tidak final. Ada di pasal 22 dan 23. Kewajiban memotong pajak pihak lain adalah pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain. Bisa juga PPh 21, 23, dan 26. Kalau PPN itu adalah pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Berikutnya tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di dalam neraca sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Pajak lainnya. Nah, contoh-contoh pajak lainnya seperti PBB, pajak daerah, PPNBM, pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau kita singkat PBHTP, pajak daerah, dan bea materai. Itu tadi pajak perusahaan. Nah, sekarang pajak individu. Pajak atas penghasilan perusahaan dibayar langsung oleh perusahaan. Angsuran juga masuknya PPh 25. Nah, bagaimana sih kalau misalkan pembayarannya pada akhir tahun juga pasal 28 atau 29. Jika dipotong pihak lain itu masuknya PPh pasal final tidak final 22 dan 23. Kewajiban potong pihak lain adalah orang pribadi sebagai pengusaha atau mempekerjakan orang lain. Nah, pajak atas transaksi itu contohnya PPN ya, pajak pertambahan nilai. Lalu pajak lainnya juga sama ya, ada PPB, pajak daerah, pajak atas penagihan hak atas tanah, pajak daerah, dan pajak materai. Bea materai, maaf ya. Akuntansi pajak penghasilan. Akuntansi pajak penghasilan fokusnya pada penghasilan perusahaan saja. Sebelum PSAK 46, beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terhutang menurut fiskal atau dalam PSAK etap. PSAK 46 ini menjelaskan beban pajak ini adalah pajak terhutang menurut fiskal, sedangkan beban atau penghasilan pajak tangguhan, aktiva atau kewajiban pajak tangguhan. Nah, setelah itu mari kita belajar bersama tentang perbedaan pajak dan akuntansi. Di mana perbedaannya? Kalau PSAK itu adalah standarnya akuntansi, sedangkan undang-undang adalah standarnya dari pajak. Perbedaannya di mana? Kalau
akuntansi itu adalah permanen. Perbedaannya di permanennya ya. Terus kalau pajak itu temporer, jadi pajak tangguhan, aktiva atau utang beban atau pendapatan. Sedangkan akuntansi itu juga perbedaannya di box tax gap di pajaknya ya. Nah, berikutnya pajak adalah penghasilan kena pajak besar akan menyebabkan pajak yang harus dibayarkan besar juga. Jadi kalau misalkan penghasilan kita besar, nanti dipotongnya juga besar. Sedangkan kalau akuntansinya, laba sebelum pajak besar akan menyebabkan laba yang dilaporkan juga besar. Nah, trade-off ini akan semakin kecil untuk perusahaan terbuka karena kepentingan pemegang saham menginginkan laba yang tinggi sehingga pajak tidak dapat dikecilkan. Berikutnya, asas pajak. Asas pajak yang pertama equality, yang kedua certainly, yang ketiga convenience, yang keempat ekonomi. Nah, equality itu pajak yang adil dan merata. Adil maksudnya secara vertikal, adil secara horizontal ya. Jadi vertikal dan horizontal harus sama. Lalu certainly itu tidak sewenang-wenang ya. Jadi berdasarkan undang-undang yang telah dilaksanakan. Jadi pemungutan pajaknya tidak boleh sewenang-wenang. Lalu ada convenience, yaitu tidak menyulitkan, tidak menyulitkan masyarakat. Ekonomi efisien, harus selalu efisien ya. Berikutnya azas pajak. Azas pajak menurut falsafah hukum ya, itu teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori azas daya beli. Ada azas ekonomi, yaitu negara perekonomian memikat pajak tidak menghambat ekonomi. Ada juga azas yuridis. Azas yuridis adalah hukum pajak harus memberikan jaminan hukum undang-undang. Lalu ada azas untuk memungut, jadi azas tempat tinggal, azas kebangsaan, dan azas sumber. Teori asuransi, maksudnya bagaimana? Yaitu pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Jadi masyarakat seakan-akan itu mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwa kepada negara. Gitu ya. Kalau teori kepentingan, negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat. Lalu teori gaya pikul, tiap orang dikenakan pajak dengan bobot yang sama atau adil. Unsur objektif itu dari besarnya penghasilan, unsur subjektif besarnya pengeluaran yang dia keluarkan. Teori gaya beli. Teori gaya beli maksudnya pajak untuk memelihara kepentingan masyarakat. Itu pajak ditekankan untuk fungsi mengatur ya. Lalu teori bakti. Teori bakti, pajak dianggap sebagai bentuk bakti kepada rakyat. Jadi rakyat kepada negara ya. Jadi bentuk bakti rakyat kepada negara. Teori kewajiban pajak yang sangat mutlak. Lalu pada zaman kerajaan, pajak itu sebagai bentuk kesetiaan rakyat kepada rajanya. Contohnya upeti ya zaman dulu ya. Nah, hukum pajak bagaimana? Kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Jadi nanti ada peraturannya seperti apa begitu. Nah, di sini ada pembagian hukum pajaknya. Ada hukum pajak material, hukum pajak formal. Nah, hukum pajak material itu mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besarnya pajak, dan dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Itu ada di Undang-Undang PPH dan Undang-Undang PPN. Sedangkan hukum pajak formal adalah tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Contohnya Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPSP, Undang-Undang Pengadilan Pajak. Saya akan bahas tentang definisi pajak. Pajak adalah dipungut berdasarkan undang-undang. Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi. Dipungut negara, baik pemerintah, pusat, maupun daerah. Lalu diperuntukkan pengeluaran pemerintah atau public investment. Mempunyai tujuan lain yaitu reguler. Perbedaan pajak. Nah, retribusi. Retribusi itu mendapat kontraprestasi langsung ya. Jadi kita mendapatkan keuntungan langsung. Unsur yang melekat pada retribusi adalah pemungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutannya dapat dipaksakan. Pemungutannya dilakukan oleh negara. Dilakukan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum. Kontra prestasinya langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi ya. Contohnya itu penerangan jalan, jembatan, dan lain-lain. Berikutnya, sumbangan. Sumbangan yang mendapat manfaat
penerima sumbangan tersebut. Jadi sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran-pengeluaran yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilakukan oleh dan kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pemungutannya berdasarkan undang-undang, serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada. Jadi kalau sumbangan kan sukarela ya. Lalu sumbangan pemungutannya tidak berdasarkan undang-undang, tetapi lebih sifatnya itu adalah gotong royong.